dan Ubena yang tim dukung Prabowo diplumah tanda-tanda oleh Allah Ta'ala ulun terpetunjuk. Apabila saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusa Institute pada sesi kali ini. Karena saya tidak punya pekerjaan, sedang libur, kita akan mencoba mengomentari pernyataan salah seorang dai di Aceh yang cukup terkenal. Jadi waktu itu beliau mengeluarkan pernyataan bahwa pada saat Pilpres 2019 beliau mengeluarkan satu pernyataan yang mengguncang Aceh, bahwa siapa saja yang memilih Prabowo Sandi itu sudah diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian yang memilih Jokowi Ma'ruf ini tidak diberi petunjuk dan dia menjadi penghuni neraka. Kira-kira demikian. Supaya tidak keliru, kita lihat saja video Teguh ini. Presiden di Indonesia kalinya wajib hukum kantuna. Wajib, bahkan wajib uronyo ganto presiden di Republik Indonesia karena butoi-butoi kebutuhan demi agama. Makanya ganto presiden di Republik Indonesia kalinya jihad fisabilillah. Takbir! Allahu Akbar! Jihad bukan hanya mati dia. Nyo lewat politik kalinya di Republik Indonesia jihad nomor 1. Ya, lebih-lebih uronyo mah. Ya, insyaallah tuan yakin kita nyawa dan Ubena yang tim dukung Prabowo diplumah tanda-tanda oleh Allah Ta'ala ulun terpetunjuk. Apabila saya daripada dukung Prabowo yang tanda-tanda mata kabuta, hati kabuta, gelinyuang taklau, hana jeli ke manusia, asal neraka tolen, insyaallah. Takbir. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana bersemangatnya Tengku ini dalam mengampanyekan Prabowo Sandi. Dan ini sebenarnya wajar saja ketika kita menjadi tim sukses seseorang, ya wajar saja kita mengkampanyekan mereka. Tapi saya tidak tahu apakah beliau ini tim suksesnya Prabowo atau bukan. Tapi yang jelas pernyataan beliau ini sebenarnya ini mempermalukan dirinya sendiri. Artinya dia tahu apa yang dia sampaikan itu sebenarnya keliru. Dia tahu itu keliru. Tapi mungkin dia ingin menyemangati orang-orang supaya memilih Prabowo pada waktu itu. Artinya dia mencoba menggunakan narasi-narasi keagamaan dengan menyebut bahwa memilih Prabowo Sandi ini adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Jadi narasi-narasi yang terlihat religius ini memang bisa memancing ataupun mengikat emosi massa sehingga terpedaya dengan apa yang dia sampaikan. Ini mungkin bagi massa yang kurang kritik. Jadi pada saat Tengku ini oknum Tengku, ya, tidak semua Tengku seperti ini, oknum. Jadi pada saat Tengku ini menyampaikan argumennya ataupun pernyataannya yang kemudian viral di media sosial, pada saat itu saya juga sempat menulis satu artikel sederhana untuk mencoba menyikapi pernyataan beliau. Jadi artikel yang saya tulis itu sebenarnya tidak berbeda dengan pemikiran orang-orang lain yang mungkin sama, bahwa politik itu tidak bisa dilihat hitam putih, bahwa kalau tidak salah dia langsung secara otomatis benar, kalau tidak benar langsung otomatis salah. Tidak sesederhana itu melihat politik sebenarnya. Dan Tengku ini, oknum Tengku ini sebenarnya tahu itu. Tapi sebagai seorang orator, mungkin dia orator ya seperti itu. Dia mencoba menumbuhkan semangat pendengarnya. Jadi dia akan sampaikan apa yang kira-kira pendengarnya suka mendengar, apa yang kira-kira ingin didengar oleh si pendengar. Inilah yang biasanya disampaikan oleh orator. Orator populis maksudnya. Tapi orator idealis, dia tetap akan menyampaikan sesuatu yang diyakininya benar, meskipun si pendengar ini
kemudian menolak apa yang dia sampaikan. Ini beda dengan orang-orang yang memilih menjadi populis, yang menyampaikan apa yang orang ingin dengar. Inilah yang dipraktekkan oleh Tengku tadi. Kemudian pernyataan Tengku ini langsung terpantahkan sebenarnya dengan fakta yang terjadi kemudian pasca pengumuman Pilpres, di mana Jokowi memenangkan pertarungan dan Prabowo dinyatakan kalah. Walaupun ada gertak-gertak ingin menggugat dan sebagainya, tapi kenyataannya secara fakta hari pasca Pilpres tersebut, ketika Jokowi telah dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto yang diagung-agungkan oleh Tengku ini justru kemudian menjadi menteri dalam kabinet Jokowi. Yang namanya menteri kan dia berada di bawah presiden, dia pembantu presiden. Seandainya Prabowo tidak menjadi menteri pada waktu itu, mungkin pernyataan Tengku tadi ini masih memiliki daya pikat untuk kemudian di periode-periode selanjutnya diulang kembali. Tapi ketika Prabowo memilih menjadi menteri Jokowi, ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Tengku ini, bahwa memilih Prabowo adalah jihad fisabilillah, ini telah runtuh. Karena yang meruntuhkan langsung capres itu sendiri, Prabowo Subianto, yang menjadi menteri Jokowi. Kemudian baru-baru ini wakil daripada Prabowo, Sandiaga Uno, ini juga menjadi menteri Jokowi, dan sehingga lengkaplah keruntuhan daripada narasi-narasi yang pernah dikampanyekan oleh oknum Tengku tadi. Oknum Tengku yang sangat bersemangat, yang orang-orang di belakangnya bertakbir mendengar statement yang sebenarnya sangat aneh. Ini sampai saat ini, ketika Prabowo sudah menjadi menteri, Sandi juga sudah menjadi menteri, kita belum mendengar ada klarifikasi ataupun ralat dari Tengku tadi. Apakah jihad fisabilillah mendukung Prabowo itu masih berlaku, atau memang dia sudah masuk dengan kondisi kekinian, di mana Prabowo Sandi memilih menjadi dalam tanda kutip anak buahnya Presiden Jokowi, yang pada awalnya adalah rival mereka di Pilpres. Saya jujur penasaran juga dengan bagaimana pendapat Tengku tadi melihat fakta yang terjadi hari ini. Apakah dia nanti di masa-masa depan ataupun di Pilpres berikutnya akan kembali menggunakan narasi-narasi agama untuk memikat orang-orang, atau mungkin dia akan bertobat dari pernyataannya yang sangat fatal sekali, karena dia melihat politik dengan hitam putih, padahal politik itu penuh dengan kepentingan dan juga trik, di mana semuanya sebenarnya sulit ditebak, sehingga tidak bisa kita putuskan pihak ini dia akan begini selamanya dan pihak itu akan begitu selamanya. Ini akan selalu terjadi perubahan di antara kedua pihak yang bertarung. Jadi saya kira hal ini bisa menjadi pelajaran bagi Tengku-Tengku lainnya, oknum-oknum Tengku lainnya, untuk tidak lagi menggunakan isu-isu agama dalam mendukung tokoh-tokoh politik tertentu. Jadi bukan memisahkan agama dengan politik. Jadi kita tidak memisahkan agama dengan politik, dia bisa saja berjalan beriringan. Tapi masalahnya yang sering terjadi adalah politisasi agama. Jadi agama dijadikan komoditas politik. Jadi agama dijadikan sebagai sarana ataupun media untuk memperoleh keberhasilan politik. Ini sebenarnya yang sangat fatal sekali. Jadi dia bukan lagi membela agama, tapi justru menjual agama dengan harga murah hanya demi kursi presiden, kursi DPR dan sebagainya. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Tengku, saya tidak tahu namanya entah siapa Tengku, saya lihat di video di Facebook waktu itu yang beredar dan viral, saya tidak tahu beliau siapa, beliau di mana, kemudian tingkat kealiman beliau saya juga tidak bisa mengukur karena tidak pernah berjumpa dengan beliau, dan ini cuma mengomentari biasa saja sebenarnya, mengomentari seperti ini karena dia sudah muncul ke tengah publik, jadi siapapun bisa merespon. Mungkin respon ini agak terlambat, sebenarnya bukan terlambat, jadi kita menunggu dulu semua proses itu berlangsung baru kemudian mengomentari, sehingga
komentarnya bisa menjadi agak sedikit bulat. Jadi kalau saat Prabowo saja menjadi menteri dikomentari mungkin itu terlalu ini. Sekarang kan Sandinya juga sudah menjadi menteri. Saya kira cukup demikian, dan saya ingin melihat video klarifikasi kalau ada tolong dibagikan, karena menarik juga melihat ada tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi sebagai seorang orator kita harus akui beliau adalah orang yang sangat bersemangat dan sangat agitatif, bisa mempengaruhi massa. Ini saya kira cukup luar biasa sekali. Walaupun apa yang beliau sampaikan ini sebenarnya mungkin maksud beliau mungkin hiburan saja, tapi hiburan yang seperti ini saya kira agak kurang menarik. Saya kira cukup untuk sesi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.